Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel Terasoka. Di video kali ini kita sedang berada di daerah Summarecon, Bekasi. Tepatnya yaitu di klaster Morison. Nah, ini merupakan klaster yang cukup premium di perumahan ini. Hasil kolaborasi antara Summarecon dengan Sumitomo Forestry. Nah, tapi sebelum kita lihat-lihat ke dalam rumahnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita juga punya akun Instagram @terasoka.id dan akun TikTok @terasoka. Dibantu follow ya. Saya Dian Prastiaingrum. Selamat datang di Terasoka Open House Tour. Ini adalah fasadnya didominasi dengan kaca seperti ini. Nah, untuk kusen dari kacanya sudah menggunakan material dari aluminium dengan warna coklat tua. Nah, di bagian depan ini juga terdapat carport dengan kapasitas 2 mobil. Kemudian di samping kanan dan kiri carport ini juga ada space tanah kosong, bisa kalian gunakan untuk menanam bunga di depan rumah. Nah, dari arah carport ini kita ada teras kecil di sini. Teras ini menghubungkan antara bagian carport dengan area pintu utama. Sekarang kita menuju ke pintu utamanya ya. Tapi sebelumnya saya mau ganti sepatu dulu ya. Ini sepatu khusus untuk di dalam rumah supaya lantainya tidak kotor. Yuk kita lihat ke dalam rumahnya. Nah, ini adalah area pintu utamanya. Di bagian pintu utama ini sudah menggunakan kunci digital dengan merek Dexon. Ini setahu saya, ini merek yang cukup bagus dan merek yang cukup senior. Kemudian di bagian pintu utama ini materialnya sudah menggunakan solid engineering. Jadi cukup tebal dan kuat nih. Oke, nah di bagian pertama dari dekatnya pintu masuk ini ada area foyer. Nah, di sini kalian bisa menata seperti di rumah contoh ini. Di sini ada kursi, terus kemudian di sampingnya ini ada lemari yang bisa digunakan untuk menyimpan sepatu. Jadi kalau kalian pulang kerja atau mau berangkat kerja tinggal pakai sepatu di sini nih, pasti enak banget kan? Jadi nggak harus berdiri karena sudah disediakan kursi di sini. Nanti kalian bisa mendesain rumah ini seperti ini ya. Nah, dari foyer sekarang kita ke bagian yang sebelah sini. Ini merupakan area living room atau ruang keluarga yang langsung menyatu dengan area ruang makan dan dapur. Karena konsep rumah ini adalah konsep Jepang minimalis modern dan minim sekat atau open space. Jadi membuat rumah ini tampak begitu luas dan nyaman. Nah, di area living room ini juga ada kacanya yang menghadap ke carport yang tadi kita lihat dari depan ya. Kemudian nanti di living room ini kalian bisa menata dengan sofa seperti ini. Kalau di rumah contoh ini, kursinya ini atau sofa ini bisa untuk ukuran 3 seater. Kemudian di sini juga ada kursi, ada meja. Nah, di sebelah sini adalah area TV dan di bawahnya ini sudah dilengkapi dengan ambalan TV untuk meletakkan hiasan-hiasan seperti ini. Tentunya rumah ini dijual dalam bentuk kosongan ya. Kalau kalian mau mencontoh desain rumah ini, bisa banget tinggal kirim ke desainer interior favorit kalian. Nah, buat kalian nih yang penasaran dengan harganya berapa sih rumah sebagus ini, tonton sampai selesai ya video ini. Saya akan nanti kasih tahu di ujungnya. Dari arah
ruang keluarga ini di sini ada ruang makan. Nah, di ruang makan ini kalau di rumah contoh bisa untuk kapasitas 6 orang. Ini ruang makannya juga cukup bagus. Ini desainnya memang benar-benar Jepang-Jepang banget ya. Kemudian di area ruang makan ini di atasnya tuh void-nya tinggi banget. Ini kurang lebih tingginya sekitar 6 meteran. Nah, area void ini nanti kalian bisa meletakkan lampu-lampu gantung seperti ini untuk mempercantik area void kalian. Nah, selain untuk sirkulasi udara, void ini juga bagus secara estetika untuk menambah kesan mewah di rumah kalian. Nah, dari area ruang makan, sekarang di sebelah sini ini kalian nanti bisa tata untuk area dapur. Nah, nanti di dapur ini kalian sudah mendapatkan satu top table dan sink di sini. Kalau kalian nanti mau mendesain dapur ini menjadi dapur berbentuk L seperti ini juga bisa, supaya area dapur ini tampak lebih lega dan lebih cantik. Seperti contohnya ini nih. Ini kan kalau dari luar ini tampaknya seperti lemari ya. Kalau kita buka, ini sebenarnya adalah area kulkas. Nah, bagus banget kan desainnya? Silakan dicontoh, nggak apa-apa, nanti buat inspirasi buat kalian. Oke, nah kalau rumah open space itu, kalau kita misalkan lagi makan nih di sini, kita bisa sambil nonton TV yang ada di ruang keluarga. Selain itu, kita juga bisa sambil menikmati udara segar yang ada di taman belakang rumah. Nah, rumah ini juga sudah dilengkapi taman yang ada di belakang rumah nih. Yuk kita lihat. Nah, di taman belakang rumah ini nanti kalian bisa tata menjadi mungkin bunga-bunga, bisa menambahkan kolam. Dan di bagian sini ini ada area untuk ART, ada kamar untuk ART dan kamar mandi untuk ART. Nah, bagus kan di cluster Morrison ini? Sekarang kita kembali lagi ke rumah utama yuk. Nah, di lantai 1 ini juga ada satu kamar bisa difungsikan sebagai kamar tamu. Atau kalau misalkan mau difungsikan sebagai ruang kerja juga bisa. Nah, kalau di rumah contoh ini difungsikannya sebagai ruang kerja, plus kalau misalkan mau ada tamu juga bisa dipakai untuk istirahat tamu. Ini desainnya bagus banget ya, dicontohkannya di rumah contoh ini. Sebelah sini atasnya ini adalah ruang kerja. Di sini kalian bisa menata, ada meja, kemudian ada kursi kerja seperti ini. Nah, dan di sini, ini sebenarnya ruangannya lebih luas ya dari yang ada di sini karena ini bukan dinding dari kamar ini adalah lemari. Nah, jadi kan kalian nanti dapatnya kosongan. Berarti lemari ini kan nanti nggak ada. Jadi ruangannya pasti lebih luas dari yang ada di rumah contoh ini. Nah, selain area ruang kerja ini, di bawahnya ini ada, kalau di rumah contoh ini ya, dicontohkannya ada kasur yang bisa ditarik nih sebenarnya. Nah, ini bisa digunakan untuk istirahat. Untuk tamu-tamu kalian nanti bisa istirahat di sini. Jadi kalau misalkan mau ditata sebagai ruang kerja atau sebagai kamar tamu, ini cocok banget. Dan di sebelah sini juga ada jendelanya. Ini jendelanya bisa dibuka mengarah ke halaman yang tadi ada di belakang rumah. Ini jendelanya ada 2. Tuh. Jadi udara di sini tuh masih seger banget karena memang cluster Morrison ini mengusung konsep Jepang minimalis modern dan sangat memperhatikan keindahan cluster yang dipenuhi dengan pepohonan. Dan yang paling menarik di cluster ini juga ada area danaunya, ada juga tipe rumah Morrison yang menghadap ke area danau. Nah, tadi ada kamar, di sebelah sini ada area kamar mandi. Di kamar mandi ini sudah ada area shower, kemudian ada wastafel, dan di sebelah sini ini ada area klosetnya. Ini posisinya ada di bawah tangga ya. Jadi kloset ini masih cukup sih. Ini cukup tinggi. Kalian jangan khawatir. Ini kalau misalkan kalian pakai kloset ini berdiri nggak akan kejedot kok, karena ini masih cukup tinggi. Dan di bawahnya sini juga ada yang bisa untuk meletakkan handuk atau perlengkapan sabun kalian di sini. Oke, penasaran seperti apa lantai 2 di rumah ini?
Yuk, kita naik ke lantai 2. Untuk menuju ke lantai 2 ini juga cukup landai, kurang lebih sekitar 1,5 meter ya. Jadi kalau jalan berdua atau berpapasan seperti itu nggak harus piring-piring seperti ini, karena tangganya ini cukup lebar dan tidak curam karena agak landai, jadi aman buat orang tua ataupun buat anak-anak. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Nah, ini tangganya juga tidak terlalu tinggi ya, jadi cukup aman, dan di antara tangga ini juga masih ada jendela. Ini jendelanya bisa dibuka. Di belakang jendela ini ada deck, bisa digunakan untuk tempat penyimpanan instalasi AC. Dan di lantai 2 ini ada seperti lorong yang ada jembatannya. Kalau sebelah kanan saya ini ke area tangga, kalau ke sebelah kiri ini bisa lihat void ke bawah. Tuh, voidnya cantik banget ya. Dan apa sih, selain untuk pencahayaan, void itu juga berfungsi sebagai penghubung antara lantai 1 dan lantai 2. Kalau misalkan void ini ditutup, memang kalian akan mendapatkan bangunan yang lebih luas. Tetapi kalau kalian mau berkomunikasi dengan keluarga yang ada di lantai 1, kalian harus pakai handphone. Nah, kalau ada voidnya seperti ini, kalian tinggal komunikasi, berbicara. Tentunya tidak terlalu keras ya berbicara seperti ini. Keluarga kalian yang ada di lantai 1 bisa mendengar. Yuk, sekarang kita lihat di sebelah sini nih ada kamar. Ini adalah kamar utama. Nah, luas banget kamar utamanya ini. Bisa untuk ranjang king. Di kamar utama ini kalian juga bisa meletakkan televisi, kemudian tempat untuk penyimpanan juga seperti ini. Dan masih ada space untuk meletakkan kursi atau sofa untuk menonton TV seperti ini. Nah, enak banget kan? Nah, di samping ranjang ini juga ada jendela kaca yang lebar banget. Nah, ini view-nya ke arah depan rumah, dan jendela kaca ini bisa dibuka. Ada balkonnya yang cukup cantik di depan rumah. Nah, balkon ini kalian bisa tempatkan kursi, 2 kursi ini masih bisa ya. Masih lebih justru mungkin. Bisa untuk 2 kursi, kemudian meja kopi juga masih bisa ditaruh di sini sambil menikmati udara segar di Cluster Morrison ini. Gimana? Enak kan tinggal di sini? Nah, kamar utama itu terasa belum lengkap kalau tidak ada kamar mandinya. Nah, sekarang kita lihat ke area kamar mandinya yuk. Nah, ini adalah area kamar mandinya. Di kamar mandi ini sudah ada wastafel, ada kloset duduk, dan di sebelah sini nih ada area untuk shower. Showernya ini ada 2, ada shower biasa dan rain shower. Kemudian kalau biasa kalian pakai air panas, nah kan kalau mandi pakai air panas tuh biasanya kalau lama itu suka ada kayak uap-uapnya gitu ya. Nah, ini bisa dibuka. Nah, karena ini kamar mandi jadi bukanya jangan terlalu lebar ya. Ini ada jendelanya nih. Nah, menghadap ke area taman yang ada di belakang rumah. Oke, bagus banget ya rumah ini. Nah, dari arah kamar mandi di sebelah sini ada walk-in closet. Di sini kalian bisa taruh koleksi pakaian, koleksi tas atau sepatu di sini. Nah, untuk di rumah contoh ini walk-in closetnya yaitu bisa untuk 3 pintu lemari kaca seperti ini. Ini lemari kaca seperti ini lagi ngetren nih. Beberapa kali kita review rumah di developer-developer lain juga pakai konsep lemari kaca yang seperti ini. Kemudian di area yang sebelah sini kalian bisa taruh tempat untuk berias buat yang ibu-ibu. Ini bisa buat dandan atau bisa untuk pakai skincare di sini. Nah, area kamar utama ini cukup luas banget ya. Sekarang kita naik ke lantai 3. Yuk. Nah, di samping dari kamar ini ada langsung tangga yang menuju ke atas. Tapi sebelum kita ke atas, di sini juga masih ada jendela kaca. Ini kalau dilihat dari fasad tadi ada jendela-jendela yang di depan. Nah, ini adalah jendela kacanya. Jadi ini bagus untuk menghantarkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Ini siang hari, di sini cukup terang sekali.
karena banyak sekali jendela-jendela kaca seperti ini. Nah, ini di sini juga ada jendela kaca lagi nih. Kalau ini menghadap ke halaman yang ada di belakang rumah. Nah, oh ternyata rumah ini sebelum sampai ke lantai 3 masih ada dibuat split level lagi di sini. Wow, cukup menarik ya. Nah, di bagian split level ini difungsikan sebagai kamar untuk anak yang pertama. Nah, kalau di rumah contoh ini difungsikannya kamar anak dengan ranjang ukuran single. Tapi menurut saya kalau misalkan mau di ranjang ukuran queen juga masih bisa. Mungkin nanti sampai sini ya kali ranjangnya. Karena ini kan dibuatnya ada, namanya juga rumah kompak dan minimalis modern ya. Ini dibuat di bawahnya ini ada kabinet buat penyimpanan seperti ini. Nah, bisa buat taruh baju-baju. Kalau misalkan dipakai ranjang single sampai sini nih, menurut saya ya. Kemudian di bagian sebelah sini juga bisa untuk tempat pajangan-pajangan. Dan di sebelah sini, kalau di rumah contoh ini difungsikan sebagai meja belajar. Ini ala-ala Jepang-Jepang banget nih. Kayak lesehan-lesehan itu, bisa belajar di sini enak banget. Ini bisa kalian contoh nih, satu inspirasi buat kalian untuk membuat meja belajar anak seperti ini nih. Enak banget ya, belajar sambil lesehan ala-ala Jepang gitu. Nah, selain itu di kamar anak ini juga ada jendela kacanya. Nah, kalau yang ini menghadapnya ke halaman belakang ya. Ini kacanya bisa dibuka. Tuh, menghadap ke area halaman belakang. Oke, kita tutup lagi. Nah, rumah di Cluster Morrison ini untuk kamar anaknya juga sudah dilengkapi dengan mini walk-in closet. Ini lemari-lemarinya. Jadi kamarnya sebenarnya memang ukurannya cukup besar ya. Ini bisa untuk area lemari, di sini bisa untuk 4 pintu ini lemarinya. Kemudian juga ada area kamar mandinya. Jadi nggak perlu sharing dengan anggota keluarga yang lain. Nah, di kamar mandi ini juga sama. Seperti di kamar mandi yang sebelumnya sudah ada wastafel, shower, dan kloset duduk. Semua material kamar mandinya sudah menggunakan Toto ya. Oke, sekarang kita naik yang ke lantai 3. Nah, sekarang kita lihat kamar anak yang kedua, posisinya ada di lantai 3. Ini kita hanya perlu naik 4 anak tangga sudah sampai di lantai 3. Jadi Sumarekon itu memang identik tangganya itu selalu landai dan tidak terlalu curam, juga posisinya nggak terlalu tinggi tangganya. Nah, di lantai 3 ini juga masih ada space. Ini bisa kalian tempatkan kursi kecil di sini beserta dengan meja, bisa buat baca koran atau WFH di sini juga bisa. Nah, di sini juga ada jendela kaca yang bisa dibuka yang mengarah ke area taman yang ada di depan rumah tadi di samping carport. Nah, rumah-rumah di Cluster Morrison ini memang banyak dilengkapi dengan jendela-jendela kaca sehingga di dalam rumah ini cahayanya cukup bagus dan terang. Sekarang kita lihat ke kamar anak yang kedua ya. Nah, di kamar anak yang kedua ini bisa untuk ranjang ukuran queen. Kalau di rumah contoh ini ranjangnya ukuran single, tapi kalau misalkan mau dibuat ukuran queen juga masih bisa. Kemudian kalian bisa tempatkan meja dan kursi belajar di sini. Nah, untuk sebelah sini ini adalah area kaca atau jendela yang menghadap ke depan rumah. Nah, kalau di kamar anak yang kedua ini belum ada balkonnya dan jendela kacanya juga dibuat permanen ya, jadi nggak ada pintunya. Ada tuasnya bisa dibuka, cuman menurut saya jangan dibuka karena ini kamar anak agak sedikit berbahaya ya kalau misalkan dibuka. Nah, kemudian di area sebelah sini juga kalian bisa meletakkan lemari atau kabinet-kabinet untuk penyimpanan barang-barang anak. Kemudian bisa taruh juga pajangan-pajangan seperti ini. Nah, wow, di sebelah sini juga ada mini walk-in closet untuk kamar anak yang kedua. Jadi memang ukuran kamar anak di rumah ini cukup besar ya. Kalau di sini ini lemarinya juga sama, bisa untuk 4 pintu. Kemudian
Di sebelah sini, ini ada area kamar mandi. Di kamar mandinya ini sudah ada wastafel, kemudian ada kloset duduk, dan ada area showernya. Nah, di bagian showernya sini juga ada jendelanya yang menghadap ke depan rumah. Nah, ini bagus ya seperti ini. Jadi ada jendela kaca di dalam kamar mandi, sudah ditutup menggunakan penutup seperti ini, atau kalian bisa pasang korden juga. Karena ini kan kamar mandi, ada jendela, jadi harus ditutup jendelanya. Kacanya maksudnya yang ditutup. Oke. Sekarang yuk kita kembali lagi ke lantai 1. Nah, jadi rumah ini adalah tipe Hinoki 9 Premium dengan luas tanah 130,5 meter persegi, dimensinya 9 kali 14,5 meter persegi. Bangunannya ada 3 lantai dengan total luas bangunan 177 meter persegi. Saya sambil duduk ya. Nah, rumah ini dipasarkan di harga mulai dari 3,4 miliar. Untuk cara bayarnya bisa KPR ataupun cash keras. Kalau kalian berminat dengan rumah ini, kita janjian yuk untuk survei bareng-bareng ke Cluster Morrison ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp saya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke depan rumah yuk. Nah, bagus kan rumahnya? Jadi kalau kalian dari arah Jakarta mau ke Summarecon Bekasi ini, aksesnya cukup banyak. Bisa lewat tol turun di Bekasi Barat. Kalau kalian mau pakai moda transportasi umum juga banyak di sini. Bisa pakai KRL turun di stasiun Bekasi. Nah, nantinya kita juga deket sekali dengan LRT dan MRT station. Kemudian area Summarecon Bekasi ini kan sudah hidup dan sudah cukup ramai. Fasilitas umumnya juga cukup banyak, ada sekolah BBK Penabur, ada sekolah Al-Azhar, ada Binus University, kemudian Summarecon Mall Bekasi, pasar modern Sinpaza, dan masih banyak lagi area komersil untuk menunjang pekerjaan atau bisnis punya kalian. Nah, cukup sekian ya video dari kami. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share, dan komen channel ini. Follow juga, kita punya akun Instagram @terasoka.id dan akun TikTok kita @terasoka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan buang sampah sembarangan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.